Hai, selamat datang di Sarangnya Channel. Baru-baru ini banyak banget muncul berita artis dan idol Korea kena kasus bullying. Jadi dia bukan jadi korban, tapi dia jadi pelaku pembulian temannya ketika masih sekolah. Jadi baik banget artis Korea itu yang kena, yang nama yang muncul itu di antaranya ada Jo Byung Joo, Park Hae Soo, Sunwoo The Boys, Hyunjin Stray Kids, Kim Dong Hee, Jisoo, dan banyak banget lagi nama-nama lain yang muncul. Nah, imbas dari berita ini itu secara nggak langsung karir daripada artis tersebut langsung bisa dikatakan turun ya. Kita ambil contoh aja Park Hae Soo, drama terbarunya dia Dear M bersama Jaehyun NCT terpaksa harus ditunda penayangannya. Padahal jadwal awal itu tayang di tanggal 26 Februari. Tapi karena muncul kasus ini, drama itu ditunda penayangannya sampai waktu yang gak ditentukan. Bahkan kemarin diberitakan kalau drama itu sudah menghilang dari daftar tayang KIBI. Kemudian yang heboh juga itu menimpa aktor Jisoo, di mana Jisoo sudah banyak banget membintangi drama Korea, di antaranya ada Moon Lover, kemudian Strong Woman Do Bong Soon, dan banyak lagi drama lainnya. Dan bahkan nih sekarang saat dia kena kasus ini, dia lagi membintangi drama bersama Kim So Hyun yang berjudul Riverwhere The Moon Rises. Padahal dia di sana jadi bintang utama. Akhirnya karena kasus ini dia dikeluarkan dari drama tersebut, dan iklan-iklan atau variety show yang ada dianya langsung di take down di semua stasiun TV. Nah, kali ini aku nggak bakal bahas berita mereka. Jadi aku mau ngasih kalian rekomendasi drama Korea yang bertemakan bullying. Jadi kalian bisa lihat gambaran bagaimana sih kerasnya kehidupan sekolah di Korea sana. Yang pertama itu ada drama Korea Angry Mom. Nah, drama ini bercerita tentang kemarahan seorang ibu yang mengetahui anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Drama ini dibintangi oleh Kim Hae Sun, berperan sebagai Jo Kang Ja. Ia adalah seorang ibu muda yang sudah melahirkan anak di umur 18 tahun. Anaknya, Oh Haran, diperankan oleh Kim Yo Jung, tiba-tiba berubah setelah kematian sahabatnya akibat pembunuhan. Dia mendapati putri tersebut pulang sekolah dengan keadaan babak belur dan dalam kondisi hampir bunuh diri. Akhirnya anaknya tersebut dibawa ke sebuah rumah sakit untuk rehabilitasi. Nah, untuk menuntaskan kasus sepertinya ini, Jo Kang Ja berniat untuk menyamar menjadi siswa dan masuk ke sekolah putrinya. Dan betapa mengejutkan, di sekolah itu tidak hanya kasus pembulian, namun juga banyak kasus seperti korup yang dilakukan oleh pemilik sekolah tersebut. Dan di situ Jo Kang Ja berusaha mati-matian untuk menuntaskan kasus bullying yang menimpa putrinya tersebut. Drama kedua yaitu Class of Lies. Drama Class of Lies ini menceritakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah SMA. Class of Lies memiliki jalan cerita yang cukup rumit. Drama ini dibintangi oleh Yoon Kyung Sang yang berperan sebagai Kim Mo Hyuk. Class of Lies menceritakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah SMA. Kasus ini membuat karir Mo Hyuk sebagai pengacara papan atas menjadi terpuruk, hingga kehilangan segalanya, mulai dari rumah hingga reputasi. Akhirnya,
ia memutuskan untuk menjadi guru magang di SMA tersebut. Ia menemukan fakta bahwa siswa-siswa di SMA tersebut berperilaku seperti berandalan. Diskriminasi, bullying, korupsi, hingga kecurangan pun satu demi satu mulai terungkap, yang membuat Mohyuk mau tak mau harus membereskannya. Kemudian ada drama Who Are You? School 2015. Bagi pecinta drama Korea pasti nggak asing lagi dengan satu drama ini. Drama ini dibintangi oleh Kim So Hyun, Sung Jae BTOB, dan Nam Jo Hyuk. Go Eun-byul hidup dengan orang tua angkatnya dan ia hidup dengan baik, berkecukupan, dan mempunyai teman-teman yang ia sayangin. Tapi sebaliknya Lee Eun-bi, ia tinggal di panti asuhan dan seringkali mengalami bully dari teman-temannya. Suatu hari, Go Eun-byul hilang saat karya wisata di sekolah. Lee Eun-bi ternyata korban perundungan sadis oleh teman-temannya dan mencoba membunuh diri di sungai. Namun, ia justru ditemukan selamat dan dikira Go Eun-byul. Lee Eun-bi akhirnya menggantikan posisi saudara kembarnya tanpa diketahui orang-orang. Di sekolah barunya, ia bertemu dengan pembulinya dulu dan mencoba membalas dendam. Drama selanjutnya, Beautiful World. Drama Beautiful World ini merupakan drama mengharukan yang juga mengungkap sisi buruk dari kehidupan sekolah di Korea. Drama ini berfokus pada kehidupan Park Sun-ho, diperankan oleh Nam Da-reum, siswa kelas 3 sebuah SMP swasta yang lumayan terkenal. Dibesarkan di keluarga yang harmonis, selalu patuh, dan terlihat bahagia, Sun-ho mengejutkan keluarganya ketika ia ditemukan bersimbah darah terjatuh dari atap sekolah. Saat orang tua Sun-ho melakukan verifikasi, pihak sekolah meyakinkan orang tua bahwa Sun-ho merasa tertekan dengan nilai-nilai sekolahnya. Namun, sedikit demi sedikit terungkap bahwa Sun-ho selama ini menerima perlakuan buruk dari teman-teman sekolahnya. Drama selanjutnya yaitu Sky Castle. Sky Castle menjadi salah satu drama yang mengungkap bagaimana cara kotor para orang tua untuk menempatkan putra-putri mereka di puncak tertinggi. Bercerita tentang 4 keluarga yang tinggal di komplek elit bernama Sky Castle yang memikirkan segala cara supaya anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi paling bagus di Korea, yaitu Universitas Nasional Seoul. Para orang tua di kompleks Sky Castle itu melakukan berbagai cara supaya anak-anak mereka dapat memenuhi standar nilai masuk perguruan tinggi yang dituju. Nggak cukup belajar di sekolah, anak-anak mereka juga harus ikut bimbel sepulang sekolah. Bahkan mereka enggak segan mempertaruhkan apapun demi anaknya berhasil berada di puncak. Kemudian selanjutnya ada drama ekstrakurikuler. Secara garis besar, drama ekstrakurikuler ini mengisahkan masalah di dunia pendidikan, yaitu masalah uang. Oh Jisoo diperankan oleh Kim Dong-hee, seorang siswa pandai dan teladan harus terjun ke dunia kriminal demi mencari uang untuk biaya kuliahnya. Jisoo pun menggunakan cara cepat untuk mencari uang, yaitu dengan menjadi penyedia layanan untuk bisnis prostitusi ilegal. Drama ini menampilkan banyak sekali kenakalan remaja, mulai dari anak-anak baik yang mengelola bisnis ilegal, prostitusi remaja, tawuran, hingga berurusan dengan gangster. Drama terakhir yaitu Solomon's Perjury. Cerita Solomon's Perjury berawal dari seorang siswa bernama Lee So-woo ditemukan secara mendadak tewas di halaman sekolah. Polisi dan pihak sekolah sepakat bahwa itu adalah kasus bunuh diri. Beberapa waktu kemudian, sebuah surat yang berisi pernyataan seorang saksi dikirimkan pada Ko Se-yeon, diperankan oleh Kim Hyun-soo,
ketua kelas yang sekaligus putri seorang detektif polisi senior, menyatakan bahwa Sowo tidak bunuh diri, melainkan mati dibunuh oleh Cho Woo-hyuk, diperankan oleh Bak Chol-min, seorang berandalan sekolah yang kebetulan ayahnya adalah pria yang berpengaruh dan memiliki kuasa. Perbedaan pemikiran dan kepentingan antara orang dewasa dan anak muda membuat Soyun memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus kematian Sawo bersama dengan teman-temannya. Mereka membuat pengadilan sendiri di sekolah, dan dalam pengadilan tersebut, hakim, jaksa, pengacara, hingga para saksi seluruhnya adalah para siswa. Akhirnya, satu persatu hal ganjil yang terjadi dalam drama ini pun mulai menemui titik terang meskipun semua tak berakhir dengan kebahagiaan. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa rekomendasi drama Korea bertemakan bullying. Pastinya banyak hal bisa kita ambil dari drama ini. Misalnya kita nggak boleh takut terhadap pembulian, dan kita harus bisa terbuka terhadap orang terdekat, misalnya keluarga atau orang tua, agar kita bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, sampai sini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.